Sesaat lagi kita ikuti Ngobrol Bareng yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio inspiratif dan informatif yang bisa ditonton di aplikasi X-Space Radio dan juga di rasiofan.co.id. Ya kebetulan seperti itu. Oke, berarti dari usia berapa nih Kak paling minimal nih Kak? Biasanya untuk minimal kita SMP ya Kak, untuk 15 yang umum. Yang umum itu SMP udah bisa. Tapi kemarin juga ada yang itu anak TK. Anak TK, iya kita biasanya ini Kak, nerima ini juga kayak job ngajar itu kita bisa sih untuk TK, SD gitu bisa. Waduh, kalau anak TK tuh ini genrenya apa nih Kak? Tradisional kah apa? Tetap modern ya Kak, karena MDC All Star sendiri kan ini berpusat ke modern dance kebetulan seperti itu. Oke, nah Kak aku boleh tahu nggak? Ini kan namanya MDC All Star ya. Okay. Nah ini kan isinya anak-anak yang suka ngedance nih ya, dancer semua gitu. Nah kalau boleh tahu nih Kak, kira-kira kalau pengen masuk ke situ, itu ada ketentuannya atau mungkin ada caranya nggak sih? Ada sih, minta tolong Kak Iwi ya, untuk menjelaskan ya. Kalau yang untuk umum kan kita kan juga ada yang K-pop kan ya. Jadinya yang K-pop itu kita kesepakatannya itu adalah bersama-sama. Jadinya ada di mana hari yang kita latihan rutin dan juga ada yang enggak. Tapi tergantung kita mau event apa. Soalnya di MDC All Star itu kita tidak mau terikat terlalu ketat gitu ya Kak ya, soalnya kita maunya yang fleksibel saja tapi tegas gitu. Dan juga kita ini ya untuk persyaratannya berkomitmen sih. Ya. Soalnya karena kalau untuk dance itu kan ini Kak, kadang kan ada yang awalnya kayak niat banget tapi pertengahan kayak mundur gitu. Karena kan kita latihan juga apa ya? Kalau untuk kompetisi biasanya hampir tiap hari sih, jadi kan menguras tenaga banget. Waduh, itu kan, kompetisi tiap hari nggak capek tak Kak? Enggak, untuk persiapannya. Oke. Untuk kompetisi itu kayak tiap hari harus latihan sampai malam gitu, dan banyak yang ini sih kayak mentalnya nggak berani gitu loh, akhirnya dia down sendiri, akhirnya dia memutuskan untuk keluar seperti itu. Gitu. Jadi kita butuh orang yang komitmen sih. Dan seneng di bidang dance. Kadang kan ada kayak FOMO gitu kan, ikut-ikutan doang, akhirnya mundur. Senang seperti dan itu. minat dan niat sih. Iya. Nah kalau ngomongin MDC ini kan dia kan nama kepanjangannya apa sih Kak? Madiun Dance Community. Madiun Dancer Community All Star. All Star-nya itu kita tambahkan pada 2014 karena pada saat itu udah banyak banget yang pakai nama MDC. Kebetulan Grup aku ini juga MDC Kak, radionya juga MDC. Iya, makanya terus kita tambahkan All Star yang kita itu ambil maknanya itu kayak semua bintang. Jadi kayak semua bintang dalam bidang dance itu berkumpul di situ, seperti jadi itu. Yang masuk sama yang keluar itu menjadi bintang gitu. Iya, jadi Madiun Dancer Community All Star seperti itu. Oke, nah ini kalau pesertanya sendiri nih, apakah dari Madiun aja yang dijaring, apa dari luar Madiun nih Kak? Untuk kemana? Dari luar Madiun juga ada. Iya. Oke. Jadi kebetulan kita juga ada yang dari Madiun, ada yang dari kemarin ada yang dari Ponorogo juga ada. Waduh. Terus ada yang dari Magetan juga. Yang Ponorogo tapi di Lopo ya. Iya. Waduh, Magetan juga ada ini berarti ya. Banyak ini saya hadirkan ya. Mana nih? Itu Banyaknya ke Magetan. yang pojok-pojok itu dari Magetan semua. Masih pelajarkah semua? Iya, masih pelajar. Oh, waduh, mungkin mic-nya agak dideketin aja ini. Oke, ini pelajar dari mana nih? Kalau boleh tahu aku ke sini dulu ya Kak ya. Yang dari Magetan dulu. Ini pelajar dari mana ini? Kalau aku Ofri dari SMA Negeri 3 Magetan. Oh, Kak Ovi dari SMA 3 Magetan. Terus aku Zalfa dari SMA Negeri 1 Magetan. SMA Negeri 1 Magetan. Ini kalau SMA 1 biasanya udah nggak asing, biasanya udah sering kesini. Dan ini Kak ya, kalau misalkan kayak di luar kota nih, Ponorogo, Magetan, mungkin masih ada banyak lainnya. Terus kalau latihannya di mana Kak? Apakah harus ke Madiun? Untuk latihannya kita bisa menyesuaikan ya untuk kebutuhan. Misalkan untuk yang dari Magetan bisa latihan sendiri di Magetan dulu. Untuk evaluasinya nanti bisa langsung ke Madiun. Oke. Dan kebetulan untuk saat ini studio MDC kita lagi direnov, jadi kita
kerjasama sama Sun City Madiun. Oke. Itu jadi kita biasa latihan di sana. Jadi kalau kakaknya ke mall, ke Sun City, lihat itu apa ya yang gerombol-gerombol. Wah, MDC kita. nih, gitu ya. Iya, Bukan seperti senam itu. ya Kak nanti kalau takutnya nanti Iya, kalau dikira orangnya Zumba. Zumba. Oh gitu, biasanya tuh bunda-bunda yang telepon itu kan juga pengen perhatian juga nih sama anak-anaknya, sama cucu-cucunya, biar nggak gabut. Apalagi kalau di Magetan tuh komunitas dikit banget Kak. Iya, Nah benar mungkin sekali. bisa nih nanti MDC menjaring anak-anak utamanya yang masih muda, ini buat ikut juga. Apalagi kalau dance kan di sini masih awam banget ya. Iya, bener banget. Magetan masih Iya. dikit sih. Olahraga sih ya, ini kan ngedes juga kan. Iya betul, olahraga iya sih. Iya, Ya. kan gerak kan. Juga, jadi kalau biar nanti nggak gabut daripada rebahan, mending kan ikut MDC. Betul. Betul sekali. Berarti kalau yang di Magetan nih kira-kira ada anak-anak nih kayak yang masih pelajar-pelajarnya, ada Kak Ovi sama Kak siapa tadi? Zelva. Sama Kak Zelva ini kalau misalkan mau ikut MDC nanti bisa latihannya nggak perlu jauh-jauh, mungkin tiap minggu harus ke Madiun nggak ya? Enggak. Berarti kalau latihannya bisa di Magetan. Iya, sesuai yang tadi ya Kak. Kita kan fleksibel, Oke. jadinya dimanapun kita bisa. Oke, aku boleh gabung nggak sih? Oh, Boleh. boleh. Yang Oke. penting ini aja sih, niatnya Komitmen ada. juga. Oke. Nah, kalau boleh tahu ini kalau jadwalnya sendiri mungkin ada jadwal rutin nggak sih kayak latihannya gitu-gitu? Ada nggak Kak? Untuk saat ini kita lebih fokus ke grup-grup sih Kak. Jadi karena kan berbeda tempat itu tadi, ada yang Magetan, ada yang Madiun dan masih pelajar juga. Gitu. Ada yang umum itu banyak yang kerja. Jadi kita masih fokus ke grup-grup untuk ikut kompetisi seperti itu. Gitu. Oke. Nah, kalau untuk grupnya sendiri nih Kak, kayaknya banyak banget ya. Ini grupnya ada berapa sih Kak? Untuk yang masih sekolah sendiri di Magetan ada 2 grup, di Madiun ada 2 grup, jadi 4 grup itu yang pelajar. Kalau yang non pelajar, yang umum itu sekitar 3, ada 3. Dan itu masih banyak yang belum punya grup, jadi masih dia latihan individu seperti itu. Nanti untuk kedepannya kita akan buatkan grup, jadi kita akan fokus ke kompetisi-kompetisi seperti itu. Oke. Ini kira-kira ada nggak sih kompetisi yang mungkin deket-deket ini yang bakal diikutin sama MDC All Star? Oh, ada banget. Malah Ada. kita bikin eventnya. Oh, malah bikin eventnya. Iya. Ini kira-kira yang lagi ngedengerin mungkin pengen ikut juga ya, mungkin bisa dance tapi kadang tuh kalau di sini mungkin apa sih itu ya, joget-joget aja gitu. Iya. Nah, ini gimana tuh Kak kalau mungkin mau ikut kompetisi itu ada cara tertentunya atau syarat-syaratnya nggak sih? Kebetulan dalam kompetisi hari ini, yang ini yang akan mendatang ini, itu kita tidak hanya di K-popnya saja, tapi Oke. ada tradisionalnya juga. Jadi buat Waduh. teman-teman, buat adik-adik yang mau ikutan, yang bisanya nari tradisional, nggak apa-apa, ayo kita ikut di event ini. Oke. Tanggal 27 Juli nanti sih, jadi masih ada Waduh, persiapan. masih Ya, ada lama persiapan. banget ya, masih 1 bulanan. Oke, berarti kalau mau ikut sahabat Rasi ini bisa langsung aja nanti kepoin media Instagram, sosial, iya. Instagram. Oke, ada TikTok nggak sih Kak? Untuk TikToknya saat ini kita masih dalam pemulihan Kak. Kenapa tuh, Kak? Iya, untuk alasannya silakan Kak Edi. Ini TikToknya itu pelakunya adalah ini. kesalahan saya sendiri sebenarnya. Karena saya waktu itu mendaftarnya itu lewat email pribadi. Yang harusnya sudah ada emailnya MDC tapi saya mendaftarkan email pribadi. Jadinya ya udah kebenet kan. Kebenet terus saya juga bingung TikTok, si YouTube sama si Instagramnya. Akhirnya si Instagramnya, untung Instagramnya ini bisa diselamatkan karena itu apa tuh yang masuk itu nggak cuma saya saja. Ya, adminnya banyak. Ya, adminnya banyak. Oke, Terus oke. akhirnya udah dipulihkan Instagramnya. Yang 2 ini masih bingung, ini masih belum bisa balik-balik, soalnya nanti takutnya kalau nggak balik ya kita terpaksa untuk Bikin bikin lagi. lagi. Jadi Dari sementara Instagram dari awal dulu. lagi, iya. Nah, ini kalau ngomongin kayaknya media sosialnya udah pada rame ya. Eman sebenarnya Kak followersnya ya. Iya, betul banget Kak. Karena- Soalnya dari lama banget juga. Oh, dari kapan Kak kalau TikToknya sendiri? Atau mungkin MDC ini sebenarnya terbentuknya dari kapan sih Kak? Kalau MDC sendiri itu dari 2008. Waduh, Dari lama ya? 2008. Iya, dari 2008. Terus saya sendiri malah gabungnya itu 2011. Wah. Dari 11 habis lulus SMA baru gabung. Oke. Seperti itu. Jadi kayak apa, komunitas
dance paling tua di Madiun. Kalau yang di masih Madiun ada ya. Oke. Oh, berarti mungkin yang lain ada komunitas, tapi Iya, kayak mungkin berguguran gitu iya, kah? Iya. yang Oke. paling ini ada MDC. Oke, nah Kak, ini kan tadi ya ada anak TK nih yang ikut gabung. Terus kalau misalkan anaknya ini kan pasti butuh diajarin juga kan ya. Nah, gimana caranya ngajarin anak TK yang mungkin masih kayak main ke sana gitu? Ada nggak sih? Tapi tahan dulu nih, Oke. kita jeda dulu dan nanti kita bakalan kembali ngebahas mengenai apa tadi anak kecil yang harus kecil ya. diajarin. Cara ngajarin anak kecil. Oke. Baik, sahabat Terasi, Putri bakal segera kembali dengan MDC All Star dan jangan kemana-mana, stay tune bersama Putri tentunya. Dan juga di rasiofan.co.id. Oke, sahabat Terasi, balik lagi sama Putri dan masih ditemenin sama MDC All Star ya. Dan tadi aku tanya sih Kak, kalau ngajarin anak kecil tuh ada sensasi tertentu nggak sih kayak, aduh susah banget atau gimana tuh Kak? Apakah baru kali ini? Kebetulan aku dulu pernah ngajar anak kecil itu dari mulai usia 3 tahun apa 4 tahun gitu loh. Jadi tuh ngajarnya tuh ya gerakan yang easy lah, yang tepok-tepok dulu, terus nanti kalau anaknya cembetut atau perengat-perengut gitu kita hibur dulu. Jadinya ngajar itu sambil ngemong, kebanyakan ngemongnya. Iya. Iya, Betul soalnya banget. jadi sama orang tuanya ya udah nggak apa-apa Mbak, nanti penting anak bisa. Tapi dari situlah kita kan belajar, oh kita harus belajarnya ini, harusnya anaknya gini, kita ikutin. Namanya juga masih kecil kan ya Mbak ya, jadinya ya 60% lah kita ngomong. Oke. Kak, mungkin mic-nya bisa dideketin aja ya. Oh boleh. Oke. Nah, ini kan kalau anak kecil tadi kita kayak ngomong ya, kayak babysitter gitu kan. Iya betul. Nah, kalau misal nih kayak mereka yang pelajar ya, Kak Ovi sama Kak siapa? Aku lupa terus sih, Kak Zelva. Nah, ini kan mereka kalau di Magetan sendiri ada beberapa grup, di Madiun juga sama. Ya kalau di Madiun mungkin masih easy lah ya kalau mau ke sana, tapi kalau di Magetan kayak Ponorogo tadi, mereka udah ada grup, terus kalau latihan tuh ada yang ngawasin nggak sih atau yang ngajarin gitu? Yang di Ponorogo itu kan cuma 1 orang. Oh, 1 orang. Iya. Jadinya dia lebih milih mengalah sih. Ke sana, Iya. ke Madiun ya. Oke. Soalnya kan deket juga kalau di Madiun juga. Jadinya ya mau nggak mau ya dia sendiri juga udah komitmen, terus dia juga niat ya akhirnya ya mau ke Madiun mau ke Magetan dia oke aja. Oke, kayak gitu ya. Nah, kalau di mungkin ya ini masih banyak nih, nggak cuma anak-anak muda aja. Mungkin kalau misalkan yang udah usianya agak lanjut gitu ya, kalau mau gabung tuh masih diterima nggak sih? Gitu. Kalau usia lanjut sih Bukan lansia ya. bukan lansia. Tapi ya kita juga ngajar lansia. Oh iya. Iya, untuk line dance. Line dance itu biasanya kayak ballroom, kayak salsa seperti itu. Biasanya ada belly dance juga. AIAI. Oh iya. AIAI, iya, AIAI itu kita juga ngajar di AIAI juga, AIAI China gitu, cici gitu. Oh gitu. Iya, mereka lebih sering kayak pertemuan itu kan biar mereka perform dan performnya line dance seperti itu kita juga ngambil gitu. Wah, berarti kalau misalkan yang mungkin bunda-bunda atau papanda-papanda yang lagi ngedengerin ya mau gabung bisa dong Kak ya, kayak ngundang atau butuh jasa bisa, kita MDC bisa. Soalnya saya sering ngajar di instansi. Di instansi. Madiun apa Magetan? Di Madiun, di Magetan semuanya pernah. Wah, ngajar apa tuh Kak kalau di Magetan? Biasanya untuk pentas seni di antar instansi gitu, misalkan ada ulang tahunnya atau apa, biasanya kalau butuh untuk perform, biasanya menggunakan jasa di MDC All Star seperti itu. Udah banyak sih yang nggak kayak gitu. Wah, berarti kalau MDC ini termasuknya agensi gitu ya? Agensi dan sekaligus komunitas seperti itu. Oke, berarti kalau misalkan aku tanya pengalamannya dulu deh, kira-kira kayaknya udah berapa kali sih kalau mungkin tahun ini dulu deh, ini kan baru tahun 2025 nih. Iya. Mungkin diundang ke sebuah acara yang mungkin eventnya besar gitu. Atau pokoknya sebuah acara deh gitu, biasanya diundang untuk tampil langsung gitu. Untuk kebetulan tahun ini kita kemarin di event running ya di Madiun. Running sama itu
apa tuh ulta? Iya, untuk running yang kemarin itu loh Kak, yang gue starnya yang siapa? Guys, iya Naikila yang Garamadu. Oke, Itu kita juga ngisi di situ. Terus untuk biasanya untuk tahun ini masih awal ya. Jadi kita kemarin ngisi-ngisi di acara Sweet Seventeen di Aston di gitu-gitu sih. Kalau untuk tahun sebelumnya kita pernah perform untuk Karnaval SCTV. Kita ngiringi artis-artis untuk back dancernya. Itu dari MDC semua. Oke, gitu. berarti kalau rata-rata, apalagi kan kemarin baru aja ada acara ya Kak. Berarti kemarin juga ikut tampil gitu, maksudnya jadi back dancer kah atau? Iya, back dancer. Oke. Nah Kak, aku kan ini ya mungkin pernah scroll juga. Ini kan ada dibuka misalkan kalau mau gabung jadi anggota komunitas, itu apakah ada waktu tertentu sih Kak? Maksudnya kayak kita buka mungkin di bulan ini, kayak misal dari MDC-nya ngebuka pendaftaran khusus gitu kan, ataukah kita bisa langsung DM aja, Kak aku mau gabung, gimana gitu, gimana tuh kalau mau gabung gitu? Biasanya kita ada open recruitment juga, biasanya setiap setahun sekali. Terus kalau misalkan ada yang pas kita buka rekrutmen itu nggak lihat atau kebetulan dia lagi nggak bisa, dia langsung bisa DM aja, nanti kita ngadain seleksi untuk tersendiri privat gitu. Jadi kita lihat dia tuh ada bakatnya nggak, kita tetap seleksi dong untuk anggota MDC All Star. Karena kan kita juga nggak mau untuk sembarangan orang yang itu tadi yang nggak ada punya komitmen seperti itu. Kita maunya yang punya komitmen dan punya bakat juga. Oke, berarti kalau memang dia punya niat yang benar-benar komitmen yang tinggi juga, mungkin kalau ketinggalan nggak apa-apa ya, langsung Nggak apa-apa, langsung DM aja. aja. Halo Kak, aku ini mau gabung nih, gimana caranya? Kalau Gitu nggak DM-nya apa-apa. nggak dibalas juga bisa langsung WA, kan ada nomornya. Ada Oke. adminnya, seperti itu. Nah ini kalau mau DM mungkin atau WA, ini mungkin medsosnya tuh apa Kak namanya? Instagram ya? Adanya Iya, cuma Instagram. Sementara ini ada Oke. nanti kalau Iya. sudah pulih ataupun udah baru lagi nanti bakal dikabarin kok. Iya, kita oke. put konten kita. Iya. Boleh tahu nama Instagramnya apa? MDC All Star. Oke, jadi nanti langsung di search aja di Instagram MDC All Star, karena juga udah ada nomor WhatsApp-nya ya? Iya, Udah betul. ada. Oke. Nanti aku juga mau tanya nih Kak sama teman-teman yang masih pelajar ini gitu kan, gimana sih pengalamannya dan kira-kira udah banyak ilmu apa yang didapatkan dari komunitas ini. Nanti kita bakalan kembali lagi tetap bersama Putri dan juga MDC All Star di siang hari ini. Sesaat lagi kita ikuti ngobrol bareng yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio inspiratif dan informatif yang bisa ditonton di aplikasi X-Space Radio dan juga di rasiofm.co.id. Selamat Rasi, masih bersama Putri dan juga komunitas MDC All Star ya. Dan kalau ngomongin soal kita yang lagi siaran, kita tuh nggak cuman ini ya, nggak cuman analog aja, tapi kita juga udah visual. Dan kalau sahabat Rasi mau lihat seperti apa sih para dancer ini ya, udah dancer banget ini gayanya ya. Ini bisa lihat melalui aplikasi X-Space Radio atau melalui website www.rasifm.co.id. Nanti udah kelihatan nih visualnya tuh seperti apa. Nah aku mau tanya dulu nih, ada kakak yang berkacamata, nggak ada lagunya lagi. Kak siapa tadi? Kak Ineke ya? Iya. Oke, mic-nya Kak. Nah, Kak Ineke, ini kan kebetulan juga salah satunya. Ini kalau boleh tahu kakak ini masih sekolah kah? Apa kuliah? Atau mungkin udah lulus? Oh, sudah kerja. Walah, ya wes like gitu. Aku tak geser dulu ya Kak, tapi nanti aku ya tanya-tanya soalnya sampean ki beda sendiri. Aku tak ke Mbak Ovi sama Mbak Selvi ya. Zalfa. Ya Allah Mbak, namamu itu. Oke, Mbak Zalfa sama Kak Ovi ini kan salah satu perwakilan juga ya dari Magetan nih sahabat Rasi. Walaupun kalau dari kamera dari pojok tapi sangat shining sekali ya. Aku mau tanya, ini gimana sih pengalamannya ikut MDC All Star ini? Kalau pengalamannya tuh banyak banget ya Kak. Terus yang bermanfaat tuh kayak kita bisa jadi lebih percaya diri. Terus kita juga bisa ningkatin makeup skill kita, fashionable. Terus kita juga lebih mengerti tentang stage presence. Terus juga
kan dance olahraga juga kan Kak. Jadi kita jadi lebih sehat, terus lebih tambah kurusan juga. Aduh. Wah, berarti kalau aku ikut boleh dah. Boleh. Boleh banget. Nah, tadi Kak Ovi kan bilang ya sama Kak Zalfa ini bilang tadi ada make up class juga. Iya. Waduh, ini nggak cuma nari aja berarti ya, kelasnya banyak ya? Iya. Iya betul ya Kak ya? Iya benar. Oh, tapi kenapa Kak ada make up class ini kan? Soalnya mungkin orang-orang tahu cumannya nari aja, tapi kenapa harus ada make up class, harus ada fashionnya? Itu kenapa Kak? Boleh dijelasin nggak? Karena kan untuk dance ini kan tampil di depan banyak orang ya, dikompetisikan dan salah satu penilaiannya kan termasuk make up juga. Jadi kita juga ngajarin untuk anak-anak sendiri biar bisa make up sendiri. Terus untuk baju itu kan ngikuti mereka, akhirnya kayak style-stylenya orang-orang ngedance tuh kayak gini. Jadi mereka udah dari yang culun, yang orang anak rumahan. Jadi mereka punya aku punya ini sih kayak apa? Gambaran kayak yang trendy sekarang apa sih? Kayak gitu loh baju-baju sekarang. Jadi mereka lebih pede gitu loh pakai. Kalau yang dulu mereka kayak yaudah pakai hoodie, pakai celana training gitu. Sekarang kan udah berani, yang udah explore cara berpakaian kayak gitu sih. Oke, berarti ya para komunitasnya, anggotanya ini nggak cuman belajar nari aja, tapi mereka juga belajar banyak ilmu, salah satunya lebih fashionable lagi, terus bisa belajar makeup juga. Nah, ini aku mau tanya dulu nih sama Kak Ovi sama Kak Zalfa, ini udah pernah ikut kompetisi belum? Ini mic-nya mungkin bisa agak dideketin aja. Sering banget sih Kak kalau ikut kompetisi. Ada berapa kompetisi yang udah pernah diikutin? Satu-satu dulu deh mungkin. Aduh banyak banget kalau yang bulan ini mungkin udah 2. Wah, itu di mana aja tuh? Waduh, 3. terus latihannya gimana itu 3? 3 tapi nggak berurutan Kak. Oh, gabungan. Oh gitu, tapi itu narinya sama apa? Ada yang sama, ada yang beda, karena kan ada yang cover sama modern. Oke. Ini aku boleh nanya nih, kalau misalkan kayak cover atau nari apa tuh belajar sendiri dulu atau didakah? Apa gimana? Kalau cover itu kita bisa belajar dulu dari YouTube. Oke. Nah, kira-kira dari mungkin ketiga ya tadi ya. Ketiga kompetisi yang udah diikutin, ada yang dapat ini nggak juara kayak nomor kayak atau ada pas itu Valentine Dance Competition di Madiun. Di Madiun. Ya. Waduh, dapat urutan berapa tuh Kak? Tapi bagus loh ya, udah dapat harapan 2 ya Kak ya. Sebelahnya harapan 1. Wah, tapi alhamdulillah. Tapi tadi Kak Novan sama Kak Ebi ya. Iya. Ini kan bilang katanya yang ikut memang kebanyakan dari MDC All Star gitu ya. Aku mau lanjut lagi ke Kak Zalfa. Kak Zalfa, ini pernah ikut berapa kali nih? Kalau setahun ini juga kurang lebih sama 3 sih. Ini apakah satu grup juga sama Kak Ovi? Kebetulan enggak. Oh enggak. Oke. Kayaknya lagi nyariin aku ya. Oke, dan kalau ikut lombanya itu sendiri di Magetan aja atau mungkin di Madiun juga? Di Madiun juga Kak sama. Oh, Madiun juga. Pernah juga ikut ini dapat juara juga? Untuk tahun ini ya baru 1 kali yang Valentine sama. Oke. Satunya harapan 2, satunya harapan 1. Waduh, semangat terus. Ini seneng gak sih dapat menemukan komunitas yang sesuai sama mungkin passion atau bakatnya gitu? Mungkin bisa diceritain sedikit gimana sih gabung di MDC itu rasanya kayak gimana sih? Jujur kalau aku sendiri itu kan Kak, aku kan udah suka K-pop dari SD ya, dari kelas 3 SD, dan aku di situ juga mulai suka dance dari SD itu. Terus kayak aku tuh sering nyari teman yang sefrekuensi yang suka dance. Oh gitu. Tapi kayak endingnya kayak ya udah kayak yang nggak ada yang gitu Kak. Terus akhirnya waktu SMA ini kebetulan ada ekstrakurikuler dance. Seperti itu juga sekalian gabung sama komunitasnya MDC, jadi kayak lebih terarah gitu loh Kak latihannya, terus lebih sering ikut lomba juga, lebih aktif kayak gitu. Nah ini aku mau nanyain satu-satu karena ini kayaknya ada yang problemnya tuh gampang nyarinya, susah juga nyari komunitasnya. Aku mau ke Kak Ovi dulu biar dari pojok
apa namanya urut gitu ya. Kalau Kak Ovi gimana Kak? Kalau aku kurang lebih sama sih Kak, karena ya mencari temen yang sefrekuensi juga. Terus sampai akhirnya pas SMA ini ada extra dance, akhirnya ikut komunitas yang MDC All Star juga. Oke, aku mau lanjut kopi Kakak Ineke dulu. Itu Kak mic-nya Kak, jangan ketinggalan. Santai aja nggak apa-apa. Amat kelihatannya Kak Ineke. Ini minggu. Ya ampun. Soalnya tadi Kak Ineke kayaknya introvert banget ya. Makanya Aduh. ayo Kak, jangan terlalu introvert lah Kak, ayo. Mentor lo ini, mentor lo. Oh iya. Iya. Waduh. Mentor yang paling cerewet sebenarnya. Paling cerewet kalau di real life ya. Waduh. Kalau Anda tuh Salah itu paling Oke, Kak Ineke, ini katanya kan mentor. Aku juga mau tanya nih, Kakak udah pernah mentorin apa aja dan mungkin pengalamannya apa aja Kak bisa diceritain selama di MDC All Star? kalau mentor kan lebih ke evaluasi anak-anak kalau mau lomba kayak gitu ya. Ya kayak gitu. aduh ya. Kak, ini gini ya. Tadi katanya kan cerewet gitu kan. Ayo Kak, agak cerewet dikit gitu kan. Aduh Pak, nggak usah malu-malu Kak, tenang aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bahasanya ayo Kak. Nggak apa-apa kalau mau pakai bahasa Jawa nggak Bahasa apa-apa, Jawa nggak apa-apa. Ayo. Nggak boleh, nggak boleh nih. Lebih ke evaluasi terus kalau misal kayak salah kayak Mhm. gitu jadi benerin lagi di Mhm. bulan badannya terus sih. Gitu. Sejak Gimana? Oke, lanjut dulu aja deh. Kalau salah ya di bulan badannya terus ya Mhm. kayak lebih ke tanda kutip militer. Waduh. VOC dia. Dia didikannya VOC. Aha. Kalau cara mengajarnya, Mhm. mengajarnya Oke. lebih disiplin juga sih. Soalnya Mhm. kalau di bulan badannya terus yang ngajar juga capek. Waduh. Ini kalau boleh tahu Kak Ineke rumahnya mana Kak? Rumahku Madiun. Oh, waduh, aku pernah ke Winongo ya. Nah, itu kalau gabung di MDC itu sejak kapan Kak? Sejak 2015 Ya. 2015-an kayaknya. Oke, berarti udah sekitar hampir 10 tahun ya? Iya. Oke. Nah, kita geser dulu. Ya, kita geser ke Kak Ebi. Kak Ebi, senyum mulu nih Kak. Manis banget lagi senyumnya ya. Oh, Iya, untung aja nggak ada semut sih Kak. Aku mau tanya, ini Kak Ebi kalau gabung di MDC All Star nih sejak kapan nih Kak? Kebetulan aku sama Ina itu setim. Jadinya pertama itu aku sama Ina itu dari SMP. Iya. Terus aku ceritain awalnya aku aja dulu. Oke, boleh. Aku dari SD itu suka banget namanya ngedance. Terus ibu aku kebetulan juga orang tari, tapi tidak ngedance, orang tari tapi kayak gitu. Nah, ibu aku dulu juga orang tari, terus nurun ke aku. Aku dulu itu pengennya, Bu, aku pengen dance, aku ngedance kayak gimana? Madina juga dulu juga awam. Ngedance kayak gimana? Ya aku pengen dance kok iki lho, Bu, sing kok ceria iki lho. Akhirnya dilemparlah ke guru. Gurunya tuh tari tradisional. Aku nggak kayak gini, Bu, bertahan 1 tahun. Terus apa itu pelajari dulu. Itu masih SD. Habis itu SD itu terus aku kayak ngerasa, bukan fashionku, aku nggak kayak gini, aku gitu kan. Bu, aku kakaknya nggak lanjut ya wis nggak apa-apa. Dari SMP terus aku kenal ini. Dia tuh juga suka K-pop. Malah justru yang kenalin K-pop itu dia ke aku. Oke. Aku nggak tahu namanya K-pop tuh Apa? Kok menurutku kayak asing gitu. Terus dia kenalin aku tuh grup yang paling pertama itu SNSD. Oke. Terus pokoknya SM Town sekali kan. Terus habis itu kok aku tertarik ya kan. Habis tertarik itu aku bilang ke ibu, Bu, aku kayak senang ini loh. Sama ibu dibelikan CD. Masih CD bajakan. Masih jarang dibelikan CD. Terus aku lihat. Terus aku pelajari, aku cuma lihat gitu tuh. Oke, tak gerakannya kayak gini. Terus akhirnya lambat-lambat itu aku kok bisa terus. Akhirnya si ibu, kamu tak cariin guru ngedance saja ya gitu kan. Iya, nggak apa-apa. Selama dicari kan di SMP tuh nggak temu-temu karena di Madiun kan emang
jarang banget, nggak sehip sekarang gitu loh. Betul. Terus aku bilang sama Inaka, ayo bikin dance yuk gitu kan. Oke. Ayo gitu. Tapi kita masih kayak alibi biasa kayak, yuk saya ecek-eceknya gitu lah kayak gitu. Dari SMP kita udah kayak ala-ala biasa, terus kita ke SMA bareng lagi sama Inaka. Bareng lagi sama Inaka. Terus habis itu kita waktu apa ya kemarin, waktu perkenalan ya, waktu yang apa tuh mos gitu, itu ada yang ngedance, itu senior saya juga yang di MDC juga. Wah, langsung excited dong. Kok Korea, kok kok Korea gitu. Terus akhirnya aku memberanikan diri itu, waktu itu langsung habis istirahat itu aku nyamperin, namanya Mbak Elsa. Oke. Wah, ada adiknya nggak sih? Elsa, let it go, bukan ya? Elsa Frozen food ya. Ini kebetulan Elsa Summer. Oke. Kebetulan itu terus aku langsung memberanikan diri, aku bilang, Kak boleh kenalan kayak gitu kan, basa-basi. Aku mau dong ikut joinan kayak gitu. Akhirnya aku join, ngajak Ineke. Habis ngajak Ineke, si Mbak Elsanya tuh mengenalkan MDC. Oke. Ke apa tuh senior MDC. Akhirnya aku maulah gabung gitu. Ya akhirnya sampai sekarang. Wah. Jadi sampai sekarang terus alhamdulillahnya juga dipercaya untuk memegang MDC yang K-popnya. Oke. Jadi seperti itu. Wah, ternyata twin ya ini ya. Iya. Oke, kalau gitu aku mau geser dulu ke Kak Novan. Halo. Nah Kak, ini kan aku mau tanya nih, Kakak kayaknya udah yang paling duluan ya untuk gabung di MDC All Star ini. Iya bener banget. Sejak tahun kapan Kak? Kalau aku yang seperti yang aku bilang tadi, tuh aku gabung di 2011 gitu. Jadi aku lulus SMA langsung gabung gitu. Oke, nah kalau boleh tahu nih Kakak aslinya mana dulu? Kalau aku aslinya Plausan. Ini ya Sobat Iya, Rasi yang rumahnya Plausan, ini loh orangnya. Iya Plausan, tapi aku sekolahnya di Madiun. Terus waktu PP itu dong. dikenalin sama teman aku. Dia itu temennya itu ada dancer gitu. Terus aku kontak lah. Terus akhirnya aku join ke MDC gitu. Dan pada saat itu tahun 2011 itu lagi ini Kak, lagi in-innya dance, modern dance. Jadi tiap minggu itu pasti ada, minimal 1 bulan sekali pasti ada gitu. Jadi sering banget ikut kompetisi kalau dulu. Jadi kita mulai vakum itu mungkin dari 2014 ke 2015 atau 15 ya, sampai COVID ya. Sampai COVID itu kita vakum. Jadi kayak kegiatannya dikit, ada kegiatan tapi dikit gitu. Jadi kita aktifnya pas itu. Terus kita ini mulai membangun lagi. Kita di era gempuran K-pop kita juga harus mengikuti seperti itu. Akhirnya kita juga ikut untuk MDC K-pop. Oke. Nah Kak, berarti kalau misalnya ikut komunitas ini kan Kakak kan udah lulus nih. Oke, ya. Nah itu kalau ngelatih itu berarti ngelatih anak-anak yang ada di Magetan atau yang di Madiun? Kebetulan aku ngajar ekstra ya di sekolah-sekolah. Jadi aku ngajar di sekolah di Magetan juga di Madiun. Kalau di luar sekolah aku juga sering ngajarnya juga pindah-pindah. Karena aku juga tiap hari tuh kayak hampir PP Plausan Madiun kayak gitu loh. Jadi ya bisa lah. Wah ini penglaris Pertamina ini ya. Oke. Nah ini mungkin ada harapan nggak sih Kak sebelum kita tutup nih obrolan kita untuk siang hari ini? Ada harapan nggak sih mungkin buat komunitasnya atau mungkin buat para pendengar yang mungkin pengen gabung kah atau yang masih bingung cari komunitas, mungkin bisa disampaikan. Oke, untuk generasi ini ya Gen Z yang punya passion dalam bidang dance, kalau daripada gabut TikTokan ya nggak jelas. Terus kalian bingung cari komunitas atau cari temen yang sefrekuensi dalam bidang dance, kalian bisa banget gabung di MDC All Star. Langsung cek aja Instagramnya ya, nanti langsung hubungi admin atau DM juga bisa. Kita akan adakan rekrutmen baru lagi ya, karena kemarin kita udah open rekrutmen part 1. Mungkin nanti kalau ada banyak yang daftar kita adain
Recruitment part 2 seperti itu. Oke, Langsung udah. join aja, nggak apa-apa. Udah nggak usah ada takut. rencana belum yang part 2-nya kira-kira kapan? Untuk part 2-nya mungkin pertengahan tahun ya Kak. Soalnya kan kemarin awal tahun kita udah buka. Nanti mungkin kalau ada yang peminatnya banyak, kita langsung adain nggak apa-apa. Iya, Oke. 27 Juli. Sekalian oke. promo, maaf ya. Oke, boleh. Dan nanti Gitu. kalau untuk yang eventnya itu nanti di mana tuh, Kak? Untuk eventnya nanti ada di Sun City Mall Madiun. Itu kompetisinya nggak cuma K-pop cover ya, ada tari tradisional juga. Itu tingkat pelajar ya Kak. Tingkat pelajar SMP sampai By SMA. Jadi yang oke. kebanyakan kalau di Magetan kok ini ya, sekolahnya kan tari tradisional. Betul. Mungkin tuh bisa tuh ikut. Ya, Kak. Oke. Tanggal 27 Juli. Juli ya, Sahabat Terasi. Itu stay tune. Terus kalau mau kepo nanti bisa langsung kepoin aja ya. Instagramnya @MDC Allstar ya. Langsung dicari aja, nanti bisa langsung WhatsApp. Oke, terima kasih kakak-kakak MDC Allstar ya udah dateng. Terima kasih. Dan semoga nanti eventnya juga lancar. Terus Amin. bisa menjaring juga anak-anak Gen Z Gen Alpha yang punya bakat dan juga Iya. komitmen yang tinggi. Oke, terima kasih Thank Sahabat you. Terasi. Kita lanjut ke acara selanjutnya. Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng yang dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, radio inspiratif dan informatif.